Apa kabar sobat? Semoga baik-baik saja dan semoga masih setia di depan komputer untuk tidak bosan di depan Photoshop. Kali ini saya akan mencoba untuk eh, mengangkat tema masih seputar eksotik. Kali ini saya akan mencoba explore eksotik dengan efek-efek dreamlike, jadi eksotik dreamlike. Dan kali ini saya akan memakai foto hasil saya sendiri memakai kamera Canon 7D dengan lensa standar dengan model Ichi Ramadita. Kebetulan model Lampung juga, dan ini saat sesi foto di event workshop di Jambi. Jadi kami diboyong ke Jambi untuk mencari teman baru dan sharing di sana. Dan untuk materi tambahan, untuk bahan explore, saya akan mencoba explore 4 tekstur ini asap. Jadi untuk mempercantik atau menambah efek-efek dramatik di dalam foto. Semoga tidak mengecewakan. Oke, langsung kita coba masuk ke Photoshop. Seperti biasa, Photoshop CS6 yang saya pakai. Dan filter-filternya saya pakai Nick Color dan Portraiture. Untuk tambahan juga pakai Red Giant, Kenolite. Kita masuk ke kamera RAW, dari edit, reference, kamera RAW. Dari posisi disable kita rubah jadi auto open all support. Oke. Kemudian kita masukkan foto. Foto kita lihat link bawah ada tulisan biru, kita klik. Nah, sobat bisa ngerubah dari posisi 240 menjadi 300, 8 bit menjadi 16. Oke. Untuk pertama kita kurangi saturasi. Settingan kita samakan. Kita ikuti sesuai komposisi foto. Pindah ke sharpen, amount kita naikkan detailnya. Untuk warna-warna tetap karena akan kita rubah di Photoshop. Open image. Untuk mempercepat editing, untuk menghindari hambatan atau hang, karena komputer saya speknya standar, jadi kita bisa resize image, resize. Untuk standar resize 3000 atau 2800 white-nya. Oke. Kemudian kita sesuaikan, kita atur framingnya karena di sini ada materi-materi kosong. Jadi di sisi lain juga kakinya nampak kurang enak, kurang sedap untuk dipandang. Jadi kita atur framingnya terlebih dahulu dengan cara double layer. Kemudian kita atur posisi dengan cara tekan shift pada keyboard, tarik sudut-sudutnya, kemudian kita putar. Jadi fungsi dari tekan shift pada keyboard tadi untuk agar ukuran foto tetap simetris. Oke, kita hindari, jadi kita tutupin area kaki yang terpotong. Oke. Iya.
Kemudian di materi-materi kosong ini kita bisa isi dengan background-background di sekitarnya seperti merah atau biru ini dengan cara double layer atau seleksi dengan lasso tool. Feature-nya sekitar angka 3. Kita copy areanya. Oke. Ctrl J atau double layer pada area yang terseleksi. Tekan Ctrl pada keyboard sambil tarik ujungnya. Kita sesuaikan. Kemudian enter. Nah, untuk teman-teman agar proses editingnya lebih cepat, bisa rubah keyboard shortcutnya dengan tekan Ctrl K. Jadi kita contreng dulu zoom scrollnya, kita aktifkan. Jadi agar lebih cepat proses editingnya. Kemudian kembali ke area background, kita seleksi dari hasil tadi. Di sini masih nampak garis pembatas antara background copy tadi, layer 1, kita seleksi dengan menggunakan brush, flow sekitar 20. Jadi untuk membesar kecilnya, brushnya bisa memakai buka kurung atau tutup kurung pada keyboard shortcut. Jadi ukuran flow tadi 22 dengan opacity 100 agar hasilnya tidak terlalu tegas. Oke, kemudian kita flatten seluruh file. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, kita angkat highlightnya sedikit dengan cara double layer atau Ctrl J. Pindah ke channel, pilih red. Jadi tekan red sambil tekan pada keyboard Ctrl A, Ctrl C, pindah ke RGB, Ctrl V atau paste, pindah ke layer lagi, blending soft light. Kita flatten dengan layer 1, Ctrl E, kemudian kita seleksi, kita ambil area kulitnya dengan layer mask sambil tekan Alt pada keyboard. Kita ambil flow 100 karena kita mau ngambil keseluruhan kulit. Kita lihat perubahannya. Apabila perubahannya terlalu berlebihan, kita kurangi opacity sekitar 77. Oke, flatten keseluruhan. Kemudian kita sampai di sini, kita masuk ke detail. Kita koreksi detailnya terlebih dahulu dengan cara double layer dulu untuk mengamankan file asli. Ctrl J. Jadi yang kita edit adalah layer 1. Kita memakai pad tool, koreksi sedikit-sedikit.
Di sini butuh kesabaran untuk retouchnya. Untuk area sempit bisa kita pakai pen tool tetap dengan sambil tekan Ctrl Shift F pada keyboard dengan opacity 50%, kerak-kerak sama Ctrl Shift F opacity 50, seperti kelopak mata juga, kantung mata, dengan cara seleksi dengan pen tool, pindah ke area bersih, kemudian tekan pada keyboard Ctrl Shift F opacity 50. Terus begitu juga sebelahnya. Jadi di situ tampak transparan, jadi detailnya masih kelihatan. Untuk area ketiak juga kita seleksi dengan cara yang sama, Ctrl Shift F. Lipatan tangan dengan Ctrl Shift F opacity 50. Lihat posisi kaki tetap oke. Kemudian kita coba Ctrl Shift F ya. Selanjutnya kita flatten dan kita seleksi untuk angkat mata agar lebih bercahaya. Kita flatten dulu sebelumnya, double layer lagi, flatten. Jadi kita bisa pakai action. Untuk yang belum ada bisa load action dengan cara load action sesuai posisi actionnya ditaruh di mana. Oke. Kemudian kita seleksi mata dengan action mata. Kita ambil dengan flow 38, opacity 100%. Jadi posisi putih harus di atas karena kita akan mengambil mata. Kita zoom agar lebih akurat areanya. Untuk mata ini jangan terlalu berlebihan karena berlebihan juga akan tidak enak untuk dilihat. Kita lihat perubahannya. Oke, lumayan. Kita flatten. Kemudian kita masuk ke gradasi. Kita bentuk dimensi kulitnya dulu, dimensi objek dengan memakai filter Nicolor. Mohon maaf agak lambat.
Untuk Nicolor pertama yang kita pakai detail extractor. Kita pilih default. Jadi kontrasnya 30 atau 25. Detailnya 33. Saturasi 0. Oke. Jadi jangan risau karena backgroundnya berantakan, tapi efeknya akan lebih menarik karena detailnya keangkat. Kemudian kita masuk ke Nicolor lagi, kali ini masuk ke tonal contrast. Tetap kita pakai default, saturasi 0, shadow naik 58, kontras tipe dari standar ke balance. Oke. Nah, di sini ada 3 file. Yang paling atas ini perubahan dari tonal contrast. Yang kedua perubahan dari detail extractor. Jadi untuk detail extractor ini kita ambil background, tonal contrast kita masuk ke portraiture. Di dalam portraiture kita pakai smoothing medium. Kita samakan pengaturannya. Threshold kita tambah 26. Portrait size large. Accurate, new layer. Oke. Di sini hasil dari portraiture kita gabung dengan tonal contrast, kita flatten, tekan Ctrl E. Nah, untuk portraiture tadi kita ambil detail kulitnya, add layer mask sambil tekan Alt pada keyboard. Kita seleksi dengan brush, flow 100%. Kita seleksi area seluruh kulit. Untuk mata kita kembalikan. Kemudian keseluruhan file kita flatten. Oke.
Untuk selanjutnya kita masuk ke gradasi, kita pakai action gradasi. Play gradasi, continue dengan radius 3. Oke, kita masuk ke layer lagi. Di dalam folder SFS ada dua materi, tekstur dan color. Untuk color kita double layer. Dengan tekan pada keyboard Ctrl J. Kemudian kita pakai mixer brush tool. Kita samakan pengaturannya. Pakai clean. Constreng aktif 25. Weight loadnya 23. Mic 25. Flow kita rubah jadi 31. Oke. Kita zoom karena kita akan koreksi detail. Dari di sini kita mulai untuk proses retouching. Jadi semakin detail, semakin zoom semakin besar, detailnya akan semakin nampak. Nah, dalam proses ini cara melakukannya dengan menggoreskan kuas searah dari gelap ke terang atau terang ke gelap antara shadow dan highlightnya agar hasilnya cantik, menarik. Jadi untuk pengaruh besar kecilnya atau tebal tipisnya perubahannya dari flow, kita ratakan antara shadow highlightnya. Untuk yang over juga bisa kita tutup dengan area yang normal dengan cara tarik dari posisi under atau normal ke yang over. Kita juga bisa merapikan shadow pipi, merapikan rambut juga bisa. Kita lihat perubahannya, wajah sangat berubah. Di sini harus teliti karena apabila tidak teliti akan merubah kutur wajahnya, merubah bentuk wajah atau bentuk tubuh. Jadi kita mensiasatinya dengan cara zoom agar detailnya benar-benar kelihatan.
area mana aja yang kita rubah. Butuh kesabaran, jadi sobat jangan bosen, karena disinilah seninya untuk merubah atau retouching untuk mempercantik foto kita. Kemudian pindah ke kaki dengan cara yang sama. Jadi ukuran besar kecilnya brush tergantung area-areanya, kita sesuaikan ukurannya, dimensinya. Dengan cara yang sama kita tarik searah, kita brushnya searah. Kita lihat perubahannya, sangat menarik. Sampai sini hasil keseluruhan kita flatten dan hasilnya kita save format JPEG. Jadi apabila nanti ada kesalahan, kita punya file yang telah kita retouch dengan posisi aman. Oke, langkah berikutnya kita menambahkan shadow di materi objek atau model dengan memakai shadow highlight, action, play, burn tool. Kita pakai angka-angka yang aman 15 di exposure-nya. Pertama kita fokus di area wajah, kita perkuat shadow-nya. Kemudian pindah ke area lengan. Dengan cara yang sama kita tarik searah. Jadi untuk membentuk dimensi objeknya, ukuran brush menyesuaikan tergantung area. Kita lihat perubahannya, sangat menarik. Opacity kita sesuaikan lagi, kemudian kita flatten.
Untuk langkah berikutnya kita masuk ke proses background, perlakuan khusus di background. Jadi bisa kita pakai channel blue. Sebelumnya kita double layer dulu. Kita pilih channel blue. Seperti cara pertama, Ctrl A, Ctrl C, pindah ke RGB, Ctrl V, kemudian blending multiply, seleksi, kita seleksi area objek dengan memakai flow sekitar 14, opacity tetap 100%, dimensi brush kita sesuaikan, kita seleksi pelan-pelan, jangan terlalu rapi. Jadi kita pilih area-area objeknya. Jadi pengaruh dari channel black tadi untuk efek multiply-nya tidak menambah warna. Jadi bisa mengurangi warna background agar dimensi objeknya lebih keluar. Kemudian kita flatten keseluruhan. Kita bisa lakukan dari sini untuk masuk ke coloring. Pertama dengan gradient. Untuk teman-teman yang belum ada gradiennya bisa load gradient di lokasi sesuai DVD. Posisi naruhnya gradiennya di mana. Oke, ini namanya file gradient dengan format GRD. Oke. Kemudian kita pilih natural density. Oke. Kita samakan pengaturan, style pakai radial. Skalanya kita kecilkan dulu karena kita akan memilih area yang utama, yaitu area wajah. Oke. Kemudian kita besarkan lagi. Iya. Nah, di sini kaki masih tampak hitam atau gelap, jadi kita selamatkan dengan brush. Kemudian kita pakai curve pada layer, jangan terlalu over, cukup. Kita pilih warna, color balance. Oke, ke seleksi color, warna merah kita turunkan.
black kita rubah. Oke, masuk ke hue saturasi, tetap merah yang dominan, kita rubah. Kita lihat perubahannya. Kemudian kita flatten keseluruhan. Save dulu foto. Seperti prinsip pertama, seumpama terjadi kendala, file akan aman. Hasil editing terakhir. Kemudian kita bisa masukkan materi foto-foto tadi, materi tekstur. Untuk materi pertama, background tekstur biru asap. Kita sesuaikan framingnya. Kita kasih efek Gaussian blur sedikit. Oke. Opacity kita atur. Kemudian kita seleksi dengan menggunakan brush. Flow memakai angka 28 atau sekitarnya. Kita seleksi, kita pilih sedikit-sedikit. Jadi tidak harus rapi seperti kita manipulasi. Kita selamatkan saja area-area utamanya.
Kemudian kita masukkan materi kedua. Kita atur framingnya. Jadi warna hijau di sini akan kita rubah ke biruan dengan cara klik pada layer 2 atau background hijau, masuk ke color balance, kita sesuaikan warnanya. Jadi kita atur sesuai selera warna biru. Jadi kita pakai soft light, kita seleksi lagi. Kemudian kita masukkan materi lagi, warna putih. Seperti yang tadi, kita tambahin Gaussian blur sedikit agar lebih halus backgroundnya. Kita cari sesuai selera, jadi blendingannya tidak menentu, karena setiap jenis akan menimbulkan efek yang berbeda. Kita pilih. Di sini yang sering lama untuk menentukan karena agak galau kita. Kita pakai overlay, kita seleksi lagi.
Kemudian kita flatten keseluruhan. Untuk objek yang terakhir kita coba, siapa tahu hasilnya akan lebih menarik. Oke, kita seleksi. Jadi untuk di sini warna kurang begitu pengaruh karena nanti warna akan kita atur lagi di terakhir. Jadi kita menentukan teksturnya dulu. Sambil membentuk efek-efek kabutnya. Kita flatten. Untuk berikutnya kita masuk ke Gaussian blur, double layer dulu objeknya. Gaussian blur dengan radius 100. Blending multiply. Kita seleksi dengan acak. Kita pilih area-area. Oke. Kemudian kita seleksi color, warna hitam kita rubah. Kita sesuaikan. Kita flatten. Kemudian masuk ke new color untuk mempercantik warna, coloring. Masuk ke midnight.
Oke, kita sesuaikan opacity, kita atur lagi. Flatten, kemudian masuk ke new color lagi, kita pilih bicolor boleh. Oke, lanjut, kita atur opacity. Jadi warna-warnanya kita cari warna yang beda, warna yang unik. Seperti tema kita, dreamlike, exotic, dreamlike. Kita flatten, kemudian yang terakhir kita cari di remove color cache. Flatten. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke filter, no light. Oke,
opacity turunkan. Oke, flatten, Ctrl E, kemudian kita masuk ke oil painting. Oke, kita seleksi. Dengan flow 20. Oke, cukup, kita flatten. Kita lihat, kita koreksi lagi. Apabila belum dapat warna-warna idaman atau warna-warna favorit, oke, kita flatten. Akhirnya selesai juga dengan waktu yang cukup lama. Oke, sampai sini kira-kira hasilnya bisa dinikmati. Terima kasih atas kepercayaannya. Selamat berkarya dan semoga sukses selalu.